Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Saya harus mengupload hasil dari drawing atau undian babak 16 besar atau perdelapan final UCL yang sudah berlangsung di kota Nyon, Swiss pada pukul 12.00 waktu setempat dan pukul 18.00 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Dan pasti juga teman-teman sudah bisa mengetahui hasil drawing ini. Ada yang bertemu tim yang biasa saja, ya, terhindar dari pertarungan keras. Namun ada dua laga yang menurut saya ini big match yang terjadi di babak 16 besar nanti. Dua laga tersebut setelah hasil undian berlangsung mempertemukan antara juara bertahan 14 kali meraih gelar juara di Liga Champions. Ini rumahnya mereka, panggungnya mereka. Siapa lagi kalau bukan Los Blancos Real Madrid yang akan bertemu dengan tim yang mereka kalahkan di final pada musim lalu, ya, 2021-2022, dan finalnya berlangsung pada Mei lalu di Stade de France di Prancis, dan Real Madrid mengalahkan The Reds, Liverpool. Liverpool harus kembali, ya, berhitung, terutama bagi Jurgen Klopp, untuk menghadapi pasukan Carlo Ancelotti. Seru, ini pertandingan yang dinanti. Apakah Liverpool akan membalas kekalahan mereka di final pada Mei lalu ketika gol Vini Junior menaklukkan penjaga gawang Alisson Becker, dan untuk ke-14 kali Madrid menjadi juara. Artinya kalau bisa dilihat ini untuk kedua kali secara beruntun, ya. Ketika pada 2018 final di Kiev di Ukraina, di sana Liverpool itu kalah dengan 3-1 dari Madrid di final, dan ini terulang lagi. Dan kalau melihat dari 3 pertandingan terakhir, memang Liverpool selalu tidak berdaya ya menghadapi Madrid. Di 2020-2021 babak perempat final juga kedua tim ini bertarung ya dalam 2 leg. Jadi leg pertama Madrid menang dengan 3-1, dan leg kedua di Anfield hanya bermain 0-0 dan Liverpool out. Nah, sekarang menjadi tantangan besar bagi Liverpool. Mereka bagus di fase grup, hanya kalah sekali dari Napoli ketika bermain di Stadion Diego Armando Maradona, dan mereka mampu mengalahkan Napoli dalam pertandingan terakhir di matchday ke-6 grup A dengan 2-0 ya, ketika berlangsung di Anfield. Nah, pertemuan ini pasti mendebarkan. Salah satu di antara Madrid atau Liverpool pasti tersisi, tidak akan mampu terus berjalan sampai ke babak 8 besar atau perempat final. Bagi pendukung Liverpool pasti berharap inilah saatnya untuk melakukan pembalasan. Walaupun di Liga Premier mereka terseok-seok, sedang terus berjuang untuk naik, tapi di UCL mereka sangat positif. Dan Real Madrid tentunya menjadi juara grup F, dan luar biasa bagi pasukan Ancelotti ini. Kalau bicara di UCL, saya sudah bilang tadi kan, ini rumahnya mereka. Jadi kita akan menantikan siapa yang akan lolos dalam pertarungan di babak 16 besar. Pertandingan pertama, karena Liverpool menjadi runner-up, Liverpool akan menjamu Madrid pada tanggal 14 Februari 2023. Ini leg pertama, berlangsung di Anfield. Nah, nanti pada leg kedua, karena ini aturannya, setiap juara grup itu akan bermain di leg kedua. Akan menunggu setelah leg pertama tandang, kemudian Madrid giliran menjamu pada tanggal 7 Maret 2023 sebagai tuan rumah bertarung di Santiago Bernabeu. Nah, setelah dari duel ini ya antara Liverpool dan Madrid, saya coba bergeser dalam undian yang juga tidak kalah penting, yang menjadi sorotan utama adalah pertemuan antara juara grup, yaitu grup C, yaitu Bayern Munchen, Jerman. Nah, ini saya memakai kostum Bayern Munchen. Kemudian akan bertarung dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan kawan-kawan. Siapa lagi kalau bukan PSG, Paris Saint-Germain.
Ini laga juga yang seru yang kita akan nantikan dari dua tim. Sayang sekali memang, baik Bayern atau PSG sudah harus tersisi di babak 16 besar. Salah satu di antara mereka gagal nantinya untuk melaju sampai ke babak 8 besar. Nah, kita tidak tahu apakah Bayern yang akan out atau PSG yang akan out. Jadi kita tidak akan menyaksikan Bayern kalau Bayern kalah dari PSG untuk terus melaju, dan kita tidak akan menyaksikan aksi dari Neymar, aksi dari Mbappe, dan juga Lionel Messi jika mereka kandas dari Bayern Munchen. Nah, karena PSG ini hanya menjadi runner up di grup H, kalah dari Benfica, ini yang mengejutkan. Mestinya PSG yang juara grup. Nah, ketika dia menjadi runner up, mau tidak mau mereka harus berhadapan dengan Bayern Munchen dalam undian, karena Bayern Munchen sebagai juara grup. Ya, kalau pada 8 final musim lalu kan mereka langsung berhadapan dengan Madrid. Mereka menang di leg pertama tapi kalah di leg kedua. Sekarang mereka harus berjumpa dengan Bayern. Namun dari 11 pertemuan terakhir kalau bisa melihat, mereka 6 kali menang. Bayern hanya 5 kali menang. Ya, kalau bicara di UCL, Bayern menang di final pada tahun 2020 dengan 1 gol lewat Kingsley Coman saat itu, dan mereka menjadi juara di UCL. Tetapi pada 2020-2021 di babak perempat final, Bayern tersisih. Ya, PSG menang di Allianz Arena dengan 3-2 saat tandang, dan Bayern giliran menang di Parc des Princes, markas dari PSG, dengan 1-0. Tetapi karena memang golnya 4-4, namun PSG bisa lolos karena mencetak lebih banyak gol di Allianz Arena karena mereka menang 3-2, sedangkan Bayern hanya menang 1-0, sehingga gol tandang saat itu yang masih dihitung, ya mereka keluar sebagai pemenang dan terus bisa melaju, ya. Dan kalau melihat dari pertandingan-pertandingan yang sudah dimainkan antara kedua tim ini, terakhir kalau melihat 3 pertandingan terakhir, pertandingan 2017-2018 kalau nggak salah, di situ juga mereka saling mengalahkan, ya, kedua tim ini dengan antara Paris, PSG dan Bayern Munchen. Tapi Bayern Munchen harus hati-hati karena rekor mereka memang masih unggul PSG kalau bicara di UCL, dan harus menerima kenyataan ini bagi kedua tim, ya, bertarung habis-habisan, mati-matian untuk bisa meraih 1 tiket melaju ke babak 8 besar. Bagaimana dengan hasil drawing lainnya? Drawing lainnya itu 3 klub Italia terhindar dari pertarungan sengit dengan klub-klub besar, ya. Katakan di sini AC Milan terhindar dari Munchen, ya, atau terhindar dari City, ya, atau terhindar dari Madrid, dan AC Milan itu berhadapan dengan klub Inggris lainnya, Tottenham Hotspur. Ya, Milan akan menjadi tuan rumah pertama pada tanggal 14 Februari 2023 sebelum giliran Tottenham akan menjamu pasukan Antonio Conte ini akan menjamu Milan, ya, pada pertandingan kedua mereka sebagai tuan rumah, ya, pada bulan Maret tanggal 7. Kemudian klub Inggris lainnya Manchester City yang sedang memburu target dari Pep Guardiola untuk menjadi juara di UCL pada musim ini. Dalam undian mereka ketemu dengan wakil Jerman lainnya, RB Leipzig. City akan ke Leipzig dalam pertandingan pertama sebelum City menjamu Leipzig, dan pertandingan lainnya juga itu FC Bruges atau Brugge akan bertarung melawan Benfica. Ini memang mereka terhindar, baik Bruges atau Benfica terhindar dari lawan-lawan kuat, ya, sebenarnya, dan mereka berdua harus bisa bertarung memperebutkan 1 tiket ke babak 8 besar. Wakil Jerman Frankfurt bertarung dengan Napoli. Jadi kalau bisa saya bilang tadi, 3 wakil Italia tersingkir dari lawan-lawan kuat, yaitu AC Milan ketemu dengan Tottenham, dan Napoli bertarung dengan Frankfurt. Peluang Napoli tentunya jauh lebih besar walaupun mereka harus tandang pertandingan pertama. Dan Dortmund ketemu dengan Chelsea. Ini juga salah satu laga yang seru di samping duel Liverpool-Madrid dan PSG melawan Bayern Munchen. Klub Italia lainnya, Inter Milan yang menjadi runner-up di bawah Munchen di grup C, mereka ketemu dengan Porto. Jadi Inter itu terhindar, ya, ketemu dengan Manchester City atau bahkan dengan Real Madrid. Ya, jadi mereka ketemu dengan Porto sebagai juara grup
B. Nah, bagaimana peluang? Kalau melihat dari Milan melawan Tottenham ini 50-50. Ya, kalau saya bisa katakan di sini bagaimana Milan akan berusaha tentunya untuk bisa membuat catatan terbaik mereka, karena mereka sekarang setelah 9 musim sekarang sudah ada di babak 16 besar, mereka tentunya ingin melaju terus sampai ke babak 8 besar, tapi di sana ada Antonio Conte. Memang Antonio Conte tidak pernah menangani Milan, kecuali Inter, musuh bebuyutan dari Milan, dan Conte pernah menangani Juve juga. Ya, kemudian dia pernah di Bari, di Arezzo di sana, dan ini akan menjadi pertaruhan besar bagi Conte untuk membawa Tottenham maju ke babak 8 besar. Kemudian Leipzig lawan City, saya pikir City akan maju ke babak 8 besar ya untuk bisa mengatasi RB Leipzig. Brugge atau Bruges lawan Benfica, saya memilih Benfica yang akan lolos. Kemudian Frankfurt Napoli, saya memilih Napoli yang akan lolos dari hadangan Frankfurt. Dortmund Chelsea, kemungkinan adalah Chelsea. Ya, walaupun Dortmund juga tim yang bagus, tetapi saya rasa kalau bicara di UCL, Chelsea sedang bagus-bagusnya di tangan Graham Potter, walaupun mereka sedang tidak baik, ya, penampilan yang buruk dalam 4 pertandingan terakhir di IPL, karena draw 2 kali dan kalah 2 kali. Namun saya tetap meyakini dengan tim asuhan Graham Potter untuk bisa terus melaju ke 8 besar. Inter Porto, saya menjagokan Inter tentunya untuk lolos melawan Porto. PSG Bayern, ya, mau tidak mau karena ini tim kesayangan saya harus menjagokan Bayern Munchen, karena 2 wakil Jerman lainnya saya tidak jagokan, Dortmund dan Leipzig, karena ini milik City dan milik Chelsea, ya, 2 klub Inggris. Namun walaupun PSG ditaburi banyak bintang, saya tetap menjagokan Bayern Munchen untuk bisa lolos ke 8 besar. Jadi yang berpeluang lolos ke 8 besar itu adalah Bayern, Inter, Chelsea, Napoli, Benfica, Liverpool dan Madrid. 50-50 ini. Ini sulit untuk diprediksi, ya. Jadi ada 2, Liverpool dan Madrid dan AC Milan bersama dengan Tottenham. Ya, bagi pendukung Madrid tentunya akan bilang Madrid yang akan lolos. Bagi pendukung Liverpool yang akan lolos. Kita akan tunggu. Kalau Leipzig sama City kan pasti City yang akan lolos. Ya, ini masih prediksi dari saya. Ya, bisa saja berubah, bisa saja terjadi kejutan. Bukan tidak mungkin juga FC Bruges mengalahkan Benfica atau Frankfurt menyingkirkan Napoli, Dortmund mengalahkan Chelsea, atau Porto mengalahkan Inter, termasuk PSG menyingkirkan Bayern. Bisa saja semua terjadi dan kejutan lagi. Bukan tidak mungkin juga Leipzig bisa mengalahkan City. Semua kan bisa terbuka di dalam sepak bola. Oke, sampai di sini ya pembahasan saya untuk melihat hasil-hasil drawing seperti yang ada di belakang saya yang terjadi di Nyong sejauh ini. Ya, dengan Bung Ropan. Ciao.